Hai semuanya, jadi kita berempat mau ke PT Aromatindo di Ngalian, Semarang. Let's go, ikuti keseruannya. Bye. Nih, buat kamu. Apa ini? Ini tuh biospray dari PT Aromatindo. PT Aromatindo. Iya, PT Aromatindo dikenal sebagai PT Aromatindo Indonesia itu tempat investasi untuk peminyakan sirih dan semua tanaman-tanaman di Indonesia. Nah, katanya teknologi yang dipakai di PT Aromatindo itu udah berguna banget loh. Oh iya, tapi teknologi secanggih ini kira-kira masih ada kekurangannya nggak ya? Nah, penasaran. Yuk kita bahas semuanya. Nah, pertama kita kenal dulu nih sama teknologi yang namanya Fine Film Fractionation. Nah, ini tuh adalah sistem destilasi di mana cairan itu ngalir tipis banget di dinding pabrik sampai dipanaskan. Nah, dengan menggunakan teknologi ini tuh akan lebih efisien, cepat, dan bagus juga buat senyawa yang nggak merusak sama panas. Tapi kalau viskositasnya tinggi, baik, sistem jadi nggak optimal. Belum lagi kalau kontrol suhu dan flownya ribet. Nah, kalau salah sedikit, kualitas udara bisa anjlok. Nah, solusinya gimana tuh? Nah, solusinya bisa memakai real-time sensor dan AI based flow controller. Jadi sistem otomatis ini menyesuaikan aliran dan suhu lebih presisi. Action. Yes, sini dong. Bentar ya, Fit. Tadi kamu habis ngomongin apa? Oh, tadi aku sama Firda habis membahas teknologi yang digunakan di PT Aromatindo. Ada 4 teknologi tahu, dan kami tadi udah membahas teknologi yang pertama, yaitu film vaksinasi. Oh, terus teknologi yang kedua apa? Nah, teknologi yang kedua itu ada teknologi fraksional destilasi, di mana ini tuh kayak destilasi biasa sih sebenarnya, tapi ada kolom vaksinasinya untuk misahin uap sesuai titik didihnya. Tapi setauku kan alat itu tuh ada kekurangannya nggak sih? Kayak dia kan misahin senyawa dari uap. Nah, tapi gimana kalau misalnya senyawa itu ada 2 senyawa yang mempunyai uap yang titik didihnya lebih sama, hampir mirip. Terus ditambah lagi kan efisiensi kinerjanya kan tinggi dan juga bisa nyebabin kualitas bahannya itu rusak karena suhu yang tinggi. Lalu untuk mengatasi hal tersebut gimana dong caranya? Nah, kalau untuk mengatasi hal tersebut bisa dibantu memakai vakum destilasi supaya titik-titik turun dan senyawanya nggak kebakar, atau bisa juga dengan integrasi dengan membran separasi untuk bantu pisahin senyawa yang mirip. Oh gitu, baru tahu nih. Makasih ya infonya. Oke. Nah, maksudnya Bentar nih. Kayaknya Rifa ngechat deh. Aku periksa dulu ya. oke. Bye. Hai Bang. Tadi aku bisa ketemu sama Nisa. Kita lagi bahas tentang teknologi di PT Aromatindo gitu. Oh iya, aku juga pengen tahu dong apa aja sih teknologi yang ada di Aromatindo. Tadi sih katanya ada 4, tapi dia baru ngasih tahu 2. Coba deh tanya lagi ke Nisa itu. Oke, aku ke Nisa dulu ya, Mbak. Bye. Hai Nis. Hai, Rif. Kata Amel, tadi kamu lagi ngejelasin teknologi yang ada di Aromatindo nggak sih? Iya, bener banget. Aku pengen tahu juga dong, kasih tahu aku apa aja sih teknologi yang ada di Aromatindo. Oke, jadi aku tadi sama Amel udah ngebahas 2 teknologi yang ada di PT Aromatindo, sedangkan PT Aromatindo itu memakai 2 teknologi utama. Tadi aku sama Amel udah ngebahas yang pertama ada falling film evaporator, dan yang kedua ada vaksinasi destilasi. Terus ada lagi nggak apa lagi teknologi yang dipakai di Aromatindo? Ada sih, itu yaitu teknologi yang ketiga itu memakai shortcut destilasi. Oh, shortcut distillation itu apa emang? Shortcut destilasi itu merupakan proses destilasi jarak pendek yang cocok untuk senyawa sensitif.
Oh iya, aku pernah dengar juga. Itu berarti proses yang pakai temperatur yang rendah kan ya? Terus berarti kalau misal proses itu juga kalau buat kapasitas yang kecil juga nggak sih? Kalau buat industri besar kayaknya kalau pakai proses itu juga ribet nggak sih? Terus mahal juga nggak sih kalau pakai proses itu? Nah, untuk mengatasi hal tersebut itu bisa pakai teknologi hybrid, misalnya menggabungkan dengan buat film evaporator supaya kapasitas naik tapi tetap lembut ke senyawanya. Oh iya, bagus tuh. Kita bisa tuh kayaknya pakai itu. Tapi jangan lupa ya pakai automation system juga biar lebih efisien prosesnya. Bener banget. Oke, makasih Anis. Oke. Tadi kan kamu bilang teknologinya ada 4 ya. Nah, satu lagi apa tuh teknologi yang ada di Aroma Tindo? Satu lagi apa ya? Fir, sini dong. Kenapa Nis? Tadi kan kita udah membahas teknologi yang ada di PT Aroma Tindo ya. Kan ada 4 teknologi nih. Tadi udah ada 3. Nah, satunya tuh aku lupa apa ya? Oh, yang satu lagi itu namanya solvent extraction. Nah, itu tuh pakai pelarut buat ambil senyawa aktif dari bahan alam. Nah, dengan menggunakan metode ini tuh cepat dan bisa ekstrak banyak jenis senyawa. Tapi kekurangan itu residu pelarutnya itu berbahaya. Residu pelarutnya itu tuh berbahaya, apalagi kalau pakai yang double grade. Oh iya, makanya sekarang dikembangin juga ya pakai green solvent kayak etanol organik atau pelarut dari limbah biomasa. Iya, betul nih. Oh, jadi saya juga ditambahkan dengan super critical CO2 cleaning untuk hilangin resiko pelarut tanpa membuat senyawa aktif. Bener nggak sih? Bener banget. Ya. Oh, jadi banyak juga ya teknologi di Aroma Tindo. Iya, ya udah, makasih ya Nis, Fir atas ilmu yang kalian kasih ke kita. Oke, sama-sama. Nah, kalau kalian kepo bagaimana 4 teknologi tadi bekerja secara real time, pastikan program ini di PT Aroma Tindo. Nah, oleh LPG oh ya mungkin itu. Terima kasih. Baik, untuk Ibu Dona dipersilakan untuk mungkin. Ya, ada fokus kita langsung ke materi. Jadi memang itu. Nah, makanya di sini kita dengan distilasi vaksinasi kita bisa melakukan pemisahan minyak asli dan komponennya. Nah, yang banyak terjadi itu. Hai, kita udah di Mr. Sambal Ulek. Selanjutnya kita akan ke PT Aroma Tindo. Let's go. sampai di PT Aroma Tindo. Untuk lebih tahu proses selanjutnya, yuk ikuti perjalanan kita. Let's go. Masuk ke dalam penjelasan bagaimana PT Aroma Tindo ini melakukan proses destilasi fraksinasinya. Ini dibagi menjadi 2 bagian. Namun 2 bagian tersebut hanya memiliki perbedaan kapasitas saja. Dan sistem dan mekanisme kerjanya itu tetap sama, baik itu yang di 20 liter ataupun 1 ton kapasitas. Pertama, input masuk ke dalam reaction tank. Di reaction tank ini sudah dalam kondisi yang sesuai ataupun kondisi operasinya. Lalu reagen ataupun input masuk tersebut disuction menuju FFE atau polyfilling evaporator
dengan tujuan pretreatment sebelum masuk ke dalam kolom destilasi. Setelah dilakukan penyaringan di film evaporator, selanjutnya input masuk akan direaksikan di dalam reaction tank sesuai dengan kondisi operasi dan juga pemanasannya, dengan tujuan uap yang akan dihilangkan akan tertinggal di dalam reaction tank, dan apa yang mau kita destilasikan akan teruap ke dalam kolom destilasi. Setelah itu ada reflux dan juga kondensor. Reflux di sini berfungsi untuk menjaga agar destilat yang tidak bisa terdestilasi secara sempurna untuk kembali ke dalam reaction tank dan didestilasikan kembali. Setelah memang bisa dihasilkan atau melewati kolom reflux, maka hasil destilasi akan masuk ke dalam distillate tank. Dan kondisi operasi ini dijaga menggunakan kondensor dengan input dari cooling tower. Setelah itu, kondisi operasi yang dijalankan oleh PT Aromatindo berada dalam kondisi vakum menggunakan 2 pompa vakum yang untuk fungsinya adalah menjaga kondisi agar tekanan operasinya itu berada di tekanan absolut atau kurang dari tekanan absolut, dengan tujuan untuk menurunkan titik uap antara input masuk ataupun antara zat yang akan kita destilasikan atau kita separasikan. Kedua sistem ini berjalan di kapasitas 20 liter maupun 1 ton. Selanjutnya itu ada penjelasan terkait utilitas untuk mendukung sistem operasi PT Aromatindo, baik itu chilled water, boiler, ataupun furnace yang tujuannya untuk memanaskan reaction tank, dan juga beberapa sensor yang digunakan untuk mengontrol operasinya.